最高。Indonesia めっちゃ最高。Kayak ngerap, yoi aku nasi deh, yoi aku nasi deh. Tak hanya itu, pavilion ini menggunakan sistem pencahayaan dan pendingin hemat energi. Tiga juta lebih orang udah mampir ke pavilion Indonesia itu. Guys, aku mikir dunia tuh makin sibuk cari cara buat kelihatan keren. Negara berlomba-lomba bikin teknologi canggih, senjata baru, gedung tertinggi. Tapi di tengah semua itu, ada satu negara yang kelihatannya santai banget. Dan negara itu berhasil bikin dunia jatuh cinta. Apa namanya negara itu? Indonesia. Guys, di video sebelumnya kita udah lihat gimana nyamannya para bintang dunia balap motor waktu ada di Lombok. Bener-bener kayak surga di bumi. Nah, hari ini kita pindah ke Jepang. Ya, Indonesia baru aja ngeguncang Jepang. Itu terjadi di kota Osaka, di ajang Expo 2025. Expo itu pameran dunia. Di sana negara-negara menampilkan pencapaian terbaiknya. Dan pavilion Indonesia di sana berhasil menarik jumlah pengunjung yang luar biasa banyak, guys. Ya, rame banget. 3 juta lebih orang datang. Dan itu bukan karena efek promosi gila-gilaan, tapi karena hal yang sederhana. Apa hal itu? Senyum dan keramahan. Di dunia yang serba cepat dan penuh formalitas, Indonesia datang kayak angin segar. Yuk kita nonton bareng. Lihat tuh, ramai banget di pavilion Indonesia ya. Semua orang nari dengan semangat. Bajunya warna-warni banget. Langsung dapat energi khas Indonesia. Ini gemes banget ya. Cewek-cewek Jepang itu malah jadi MC. Ngajak orang masuk ke pavilion Indonesia. Kayak ngerap, yoi aku nasi deh, yoi aku nasi deh. Kalau bahasa Indonesia gak perlu reservasi ya. Keren nih. Minna Indonesia pavilionのこと知ってるの？知ってなかったよ。どう？周りの友達は？ありがとう。ありがとう。じゃあ最後にインドネシアめっちゃ最高。インドネシアめっちゃ最高。Ya, Indonesia sangat baik. Mereka udah kayak duta kecil Indonesia di Jepang. Oke guys, sekarang yuk kita lihat sebenarnya ada apa aja sih di dalam pavilion Indonesia itu. Ada 158 pavilion negara dan perusahaan yang semua tuh punya tema dan konsepnya masing-masing. Dan inilah pavilion negara kita. Jadi masuk ke ruangan pertama, kita tuh bakal ketemu topeng-topeng khas Nusantara. Di ruangan berikutnya, kita tuh bakal masuk ke hutan hujan tropis mini gitu. Ada beberapa instalasi fauna khas Indonesia juga di sini. Habis itu kita masuk ke ruangan imersif yang nampilin keindahan alam dan juga budaya Indonesia. Nah, sambil menuju ke ruangan berikutnya, kita tuh bakal disajiin foto wajah Nusantara, terus juga berbagai senjata tradisional. Di ruangan selanjutnya ada maket raksasa IKN, ini tuh sebagai wujud visi masa depan Indonesia gitu. Habis itu kita masuk ke bioskop mini yang nampilin film berjudul Wayang karya Garin Nugroho. Lihat deh, bioskopnya aja tuh tempat duduknya nuansa Indonesia. Nah, di ruangan terakhir ini nih waktunya pengunjung belanja berbagai produk khas Indonesia. Mantap banget, dari dekor sampai detail kecil, pokoknya semua di level atas. Wah, lihat tuh, satu persatu pengunjung masuk. Semua lagi nunggu tamu ke 3 juta. Jadi gitu guys, 3 juta lebih orang udah mampir ke pavilion Indonesia itu. Dan sekarang bayangin aja, jutaan mulut bakal ngomong hal baik tentang Indonesia. Keren banget kan?
Nah, kalau yang ini guys, tarian tradisional dari Kalimantan. Oh ya, kalau ada yang tahu nama pastinya tarian ini, tolong tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget. Presiden Prabowo mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Wah guys, Pak Prabowo datang juga. Dan ya, kalau ada yang belum nonton pidato bersejarahnya Pak Prabowo di PBB, tonton deh videonya, ada di channel ini. Setibanya di pavilion, Presiden langsung disuguhkan area pavilion dengan desain arsitektur menyerupai kapal megah yang melambangkan warisan maritim Indonesia. Dirancang dengan prinsip ramah lingkungan, desain pavilion ini memanfaatkan material berkelanjutan seperti kayu plana yang merupakan hasil olahan limbah sekam padi dan plastik daur ulang. Tidak hanya itu, pavilion ini menggunakan sistem pencahayaan dan pendingin hemat energi yang menjadi wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan. Pavilion Indonesia terbagi menjadi 4 area, salah satunya area nature yang menampilkan keindahan biodiversitas Indonesia melalui hutan tropis mini dan karya seni-seniman terkemuka. Dengan target pengunjung antara 2,8 hingga 3,5 juta orang selama Expo berlangsung, Pavilion Indonesia diharapkan mampu memperkuat citra bangsa sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, sumber daya alam, serta inovasi berkelanjutan. Oke, pavilionnya megah banget, bentuknya kayak kapal raksasa ya. Itu simbol Indonesia sebagai negara bahari. Wah, lihat tuh anak-anak Jepang itu berani naik ke panggung dan nari bareng penari profesional Indonesia. Gerakannya mereka udah hampir sinkron semua. Keren banget. Luar biasa sih, penari Indonesia sekarang malah joget pakai lagu yang lagi viral di seluruh dunia. Namanya apa lagu itu? Kalian pasti tahu. Masnya pakai headset, ngajak pengunjung masuk sambil ngedance dan ngomong pakai bahasa Jepang. Wah, ini luar biasa guys. Ini dia lagu Nusantara dibawain sama band Batavia Madrigal Singers.
Suaranya luar biasa ya. Oke guys, orang luar pikir Indonesia belum sekuat negara maju. Tapi coba pikir lagi, negara mana yang bisa bikin tamu asing ngerasa kayak di rumah? Indonesia mungkin belum punya teknologi yang paling mutakhir, tapi pasti punya sesuatu yang lebih mahal. Apa itu guys? Kemanusiaan yang nyata. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Roomsoft. Jangan lupa like, share, dan subscribe to the channel. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.